sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pengarang menyebutkan wa akmalus salati 'alan nabi, dan paling sempurna salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalimat salawat yang paling sempurna. Hafal ya? Hafal ya? Dan ini coba dilatih ya di dalam sholat sunnah, terutama sholat tahajud, sholat witir, sholat malam kita pakai salawat. Dari yang biasa kita baca cuma ditambahin ya dengan kalimat abadika rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kalau salawat yang tadi dilakuin kan itu biasa betul ya. Salawat an-nabiyil ummi yang biasa kita bilangin kalau Jumatan ya. Ditambah wa ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya. Insyaallah hafal ya. Cuma harus sering dibaca. Ini lengkap ya. Kenapa? Karena gelar Nabi ada ya. Untuk keluarganya ada, untuk istrinya ada, dan bahkan dzurriyyahnya, keturunannya ada. Komplit ya. Tetapi di dalam syarah dianjurkan juga untuk kita menambah kalimat sayyidina ya, kalimat sayyidina Muhammadin, juga sayyidina Ibrahim ya, sebagai bentuk penghormatan kita ya, kepada beliau. Kenapa? Karena kita memanggil orang tua kita saja insya Allah nggak pernah namanya, tapi depannya dulu dikasih kalimat penghormatan, kalimat pengagungan seperti bapak ya. Ada nggak orang panggil namanya kepada yang terhormat ya, Salihuddin ya. Pasti disebut bapak dulu, bapak Soleh. Apalagi ada gelar ya. Tambah tentu ya, embel-embel dipakai. Kalau untuk kita saja yang masih banyak salah, banyak kurangnya ya, itu gelar disematkan, itu pangkat kehormatan dibaca. Kok untuk Nabi kita nggak pasang ya. Padahal yang Nabi kita ini jasanya untuk kita tak terhingga, sehingga sangat pantas kalau kita tambahin dengan
menghormati orang tua kita, guru-guru kita yang punya jasa, apalagi Rasulullah. Nah, untuk makna sama dengan pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya Allahumma ya Allah, salli ala Muhammadin, rahmatilah atau bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdika yang menjadi hamba-Mu, wa rasulika dan yang menjadi utusan-Mu, an-nabiyil ummi, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Ini untuk beliau bukanlah sesuatu penghinaan, bukan. Ya. Tapi justru ini satu mukjizat beliau. Ya. Ketika tidak bisa membaca dan menulis, tapi pengaruhnya kepada masyarakatnya luar biasa. Tetapi bahkan beliau bisa berbicara dengan berbagai bahasa, termasuk bahasa-bahasa burung, bahasa binatang. Nah, ini mukjizat, sehingga bukan satu kelemahan. Nah, dan berikutnya yang perlu kita perhatikan, kalimat yang ditonjolkan dalam salawat ini adalah abdika, hamba-Mu ya Allah. Baru setelahnya wa rasulika, baru setelahnya baru an-nabi, abduka wa rasulika an-nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangga diakui menjadi Abdullah. Kenapa? Karena yang namanya pelayan biasanya lebih kenal kepada majikannya. Yang namanya pelayan biasanya lebih kenal kepada majikannya daripada mungkin istrinya sendiri, daripada mungkin temannya. Kenapa? Karena pelayan ini selalu mendampingi kemana aja. Bahkan banyak mengetahui rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh istrinya. Ini dalam kehidupan kita kebanyakan begitu. Sopir itu rahasia bosnya hafal benar. Bosnya tiap hari ke sini, selingkuhannya di sini. Tahu deh, bininya sama istrinya nggak tahu. Ada yang gitu? Banyak. Lebih mengenal. Nah begitu juga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangga menjadi pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahasia-rahasia yang Allah punya sebagian besar Rasulullah mengetahui. Tahu sifat-sifat Allah dengan benar, mengenal sekali sifat-sifat Allah. Kapan Allah Maha, kapan Allah Sayang. Sehingga
beliau lebih senang disebut Abdullah ketimbang Rasulullah. Ya. Nah, yang mendapatkan gelar Abdullah ya, salah satunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, setelah ya, makna daripada hamba yang pelayan Allah ini melekat, ya, berarti ada satu kedekatan yang luar biasa ya, antara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, kebesaran ya, keutamaan beliau yang beliau banggakan apa juga ya. Nah selanjutnya ya baru wa rasulika utusan. Ya kalau utusan ya, ini berarti urusan kerjaan. Gak semuanya tahu rahasia. Ya ketika dia bertugas, semua tugasnya dijalanin. Ini utusan ya, Rasulullah. Begitu juga An-Nabi, manusia pilihan. Dari sekian banyak manusia dipilih seorang Nabi. Ini adalah pilihan. Dan dari sebanyak Rasul, sebanyak Nabi, nggak semuanya menjadi Nabi, tapi ada yang bisa menjadi Rasul. Ya. Ini keutamaannya ya, lebih besar ya, dibandingkan manusia-manusia biasa. Nah, selanjutnya adalah Al-Ummi, gelar Nabi. Kalau kita gelarnya apa? SPDI, SHI. Kalau Nabi gelar pendidikannya malah Al-Ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ya. Tapi pengikutnya ya, orang-orang hebat semua, bisa baca tulis semua. Ya. Ini mukjizat ya, untuk menunjukkan bahwa Nabi menerima wahyu ya, bukan hasil karya nafsunya, tapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Selanjutnya wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad. Nah ini keluarga ya. Apa bedanya dengan dzurriyyah dan zauja azwajihi? Apa bedanya? Keluarga ya, dengan istri dan anak, apa bedanya? Kita sadar menyebut anak istri kita ini keluarga. Ya. Nah, yang dimaksud keluarga di sini apa? Padahal azwaj dan dzurriyyah disebutkan. Nah, keluarga di sini adalah keluarga besar. Ya, keluarga besar. Ya. Bukan keluarga kecilnya. Ya. Yaitu keluarga min Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf. Keturunan dari Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf ini adalah keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Paman-pamannya ya, semua keturunan Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf ini adalah keluarga besar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun bukan keturunannya, tapi keluarga besar.
Ya sama kayak kita, ya. Kita kalau nyebutnya keluarga kecil itu anak dan istri kita, cucu kita. Keluarga besarnya apa? Bapak kita, ya, kakek kita, sepupu-sepupu kita, ini keluarga besar. Ya. Nah, jadi ya, jangan dipertanyakan lagi, oh udah disebutin wa alihi keluarganya, sebutin juga istri dan anak-anak keturunannya, ya. Itu hal yang berbeda. Keluarga besar dan juga istri dan anak-anaknya memang pantas disebutkan. Nah, termasuk ya apa namanya yang tidak langsung keturunan dari Rasulullah seperti ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu keturunan dari Bani Abdul Muthalib. Nah, ini ya, mereka termasuk Bani ya, keturunan apa namanya keluarga Rasulullah, walaupun bukan dari nasab, ya, dari silsilah ya, yang dilahirkan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, adapun istrinya ya, wa azwajihi ya, semuanya terbawa ya, dengan sigot ini, dengan kalimat ini. Wa dzurriyyatihi, dan keturunannya. Nah, adapun keturunannya ini khusus ya, daripada keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Adapun dari anak-anak yang lain ya, itu tidak menjadi dzurriyyah, tapi menjadi keluarga besar. Ya. Berapa putra putri Nabi Muhammad? Ada 7 ya. Ada 7. Satu Qasim, 2 Abdullah, 3 Ruqayyah, 4 Fatimah, 5 halo Ummu Kulsum ya, 6 ya. Siapa lagi? Juaira istri. Siapa lagi? Wah, ini perlu dipelajarin lagi sejarah ya. Nah, ini masih anak-anak Nabi kita nggak hafal ya. Bagaimana nanti keturunannya udah banyak, beberapa silsilah. Ini kita harus paham ya. Kenapa? Karena dengan tahu sejarah kita bisa mengenal. Dengan mengenal kita akan bisa mencintai ya. Belajar lagi, baca lagi sejarah Nabi ya. Jangan terus baca WA baik ya. Baca sejarah Nabi. WA dibaca, Facebook rajin yang buka ya. Sejarah Nabi ya tahu, ini bahaya ya. Nah, sampai keturunannya sekarang yang masih ada, yang kita kenal dengan para habaib, para sadah ya, baik dari Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan ya. Ini semua adalah dzurriyyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kewajiban kita untuk mendoakan mereka, untuk menghormati mereka. Ya. Makanya di sini cantumin wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya.
Mafhum mukhalafahnya ketika kita ada kewajiban untuk mendoakan mereka, berarti kita tidak boleh menghinakan mereka. Ya. Walaupun mungkin ya dari kuliah keturunannya habaibnya ini ada yang kurang-kurang di mata kita, maafin aja Pak. Ya. Jangan dilihat kurangnya, tapi lihat Rasulullahnya. Kenapa? Karena kita saja kalau punya anak kita punya kekurangan, kemudian dihinakan orang lain, marah nggak gitu? Ya, marah gitu. Ya. Apalagi ya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah titipkan kepada kita ya, untuk ya, menghormati dan menjaga keluarganya. Kurang-kurang dikit maklumin aja, maafin aja. Kenapa? Sebagai bentuk kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kalau ada yang salah kita diemin, enggak. Kita tegur juga, kita perbaiki, kita lurusin. Sebagaimana kita punya anak, kalau anak kita ada yang kurang-kurang kita omelin, tapi tidak dengan omelan yang menghinakan. Ya, tetap kita lurusin, tapi dengan lurus yang penuh dengan kasih sayang, bukan penyiksaan. Ya, mungkin di antara kita ada yang bergaul dengan para baik dari Rasulullah. Ya, tolong ya, jangan salah. Ya, tetap ya hormati mereka. Ya, sebagaimana kita menghormati kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bisa, karena kita dituntut nih dalam setiap sholat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya. Kalau kita mendoakan tetapi kelakuan kita berbeda dengan doanya, itu namanya kita warak. Ya, namanya kita warak. Ya, jangan sampai terjadi. Ya. Doain. Kalau memang kita enggak ya, ketemu dengan sebagian dari mereka yang perilakunya kurang pantas, sudah tahan diri dan doain mereka supaya Allah tunjukkan jalan yang lebih baik untuk mereka. Ya. Tapi jangan sampai ada kalimat-kalimat kita yang menyakiti hati mereka. Kenapa? Ada dengan menyakiti hati mereka sama dengan menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit lagi selanjutnya, ya. Doa dalam salawat dilanjutkan dengan kalimat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana kau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan juga kepada keluarganya Ibrahim. Nih, ya. Di sini ada ungkapan bahwa ya, Nabi Ibrahim punya keutamaan yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngiri. Ya. Tapi ngirinya ngiri yang bagus, bukan hasud. Ya. Ini ngiri yang boleh, ya. Ngiri keutamaan supaya jadi orang utama. Ya. Kenapa? Karena ya, Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu keutamaannya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Anaknya siapa aja? Ismail dan Ishak. Ya. Ishak punya cucu, dia punya anak namanya Yakub. Ya. Yakub punya anak namanya Yusuf. Ini nabi semua. Ya. Buyutnya
Kira-kira kalau kita punya keturunan, misal kita kiai, anak kita kiai, cucu kita kiai, cicit kita kiai, senang apa senang apa? Senang. Nah ini yang dikirim, ya. Sedangkan baginda Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Artinya apa? Nggak ada lagi yang bisa menjadi nabi. Terus bagaimana? Yang diminta keutamaannya rahmat dari Allah, walaupun mereka bukan seorang nabi, tapi derajatnya, ya, kasih sayangnya Allah, ya, harus bisa dilimpahkan kepada keluarga Nabi, sebagaimana Nabi melimpahkan kepada keluarga Ibrahim. Ya. Makanya kalau kita baca silsilah, ya, daripada keturunan Rasulullah, itu hampir semuanya adalah al-imam, ya, para pemimpin-pemimpin di masyarakatnya. Ya. Makanya namanya, ya, jarang kita kenal, lebih kita kenal gelar-gelarnya doang. Kayak sekarang yang kita kenal tuh Al-Haddad, As-Segaf, ya, Al-Idrus, itu gelarnya, ya, bukan nama. Ya. Kenapa orang dapat gelar? Karena ada keutamaan, ada hal yang hebat yang pernah mereka raih. Beda sama gelar-gelar, ya, pembulian kita, ya. Gelarnya kacung, ya. Nggak ada lagi, codet, ya, itu gelar-gelar jelek. Tapi lihat, ya, semua beliaunya Rasul rata-rata adalah pemimpin orang-orang hebat. Andai saja ada Nabi setelah Rasulullah, pasti mereka kualitasnya adalah derajat seorang Nabi. Cuma karena sudah tidak ada lagi Nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya didoakan supaya mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Begitu juga keberkahannya. Wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Begitu juga keberkahan. Keberkahan yang didapat oleh Nabi Ibrahim luar biasa. Ya. Keberkahan yang banyak sekali sehingga Nabi pun diri dengan keberkahannya. Pengen, ya, dapat keberkahan seperti yang didapat oleh Nabi Ibrahim. Ya. Tapi beliau minta bukan buat dirinya sendiri, tapi buat keluarganya, buat zuriyahnya, buat istrinya. Supaya apa? Supaya bisa sejajar dengan para nabi dan para rasul. Ya. Inilah bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dari mana Ali Muhammad, ya, itu ada, ya, min ahli tuqo, ya. Mereka orang-orang yang bertakwa, ya, itu ada terbawa sebagai keluarganya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sisi ketakwaannya, orang yang bertakwa dalam satu hadis saya lupa, ya, sifatnya, ya, mereka, ya, termasuk daripada keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Ketika kita mampu mencapai derajat ketakwaan dengan kita membaca salawat, kita pun dapat cucuran rahmatnya. Alhamdulillah. Ya, makanya ketakwaan ini terus, ya, ditekan, disampaikan di dalam mimbar Jumat. Supaya apa? Supaya kita kebagian dari doa-doa besar ini. Kenapa? Karena yang baca doa ini berapa orang?